Shalom. Eh, saya mau tanya dulu nih. Siapa yang tahu tentang penglihatan Yeskel? Penglihatan Yeskel tahu? Tahu nggak? Tahu? Tahu ya. Tentang apa? Bukan yang tulang-tulang. Bukan soal tulang. Tulangnya lagi pergi ke Bogor. Pulang ke Medan. Ada bayi lahir tanpa tulang. Tulangnya ke Jakarta soal. Oke. Ada yang tahu penglihatan Yeskel yang roda-roda, mata-mata, sayap. Itu tentang apa sih? Tentang Kristus. Betul. Kristus, ngapain Kristus? Jadi gini, kedatangan kedua kali, puji Tuhan. Jadi ini tentang ini, kasih Kristus kepada kita, umatnya, supaya kita hidup dilepaskan dalam kelepasan. Itu bicara soal penyatuan. Penyatuan antara saudara dengan Kristus, antara saya dengan Kristus, supaya kita bersinergi dengan Kristus dan kita mengalami kelepasan. Ingat, simak baik-baik. Penglihatan ini diberikan ketika orang Israel di dalam pembuangan. Mereka sedang dibuang ke Babel. Sekali lagi sedang dibuang ke Babel. Coba buka di Yeskel mulai dari ayat ke-1. Yeskel 1 ayat 1. Pelan-pelan dibacakan sampai ayat 3 dulu. Sampai ayat 4 deh. Mungkin hari ini nggak bakal selesai ya. Kita nggak bakal selesai sampai ayat 20 sekian, nggak bakal selesai penglihatannya. Ya. Pada tanggal 5 bulan itu, ketika aku bersama-sama dengan para buangan. Ya, lihat ya. Orang Israel lagi dibuang. Kenapa mereka dibuang? Kita harus tahu semua. Harus tahu semua ketika seseorang hidup dalam dosa, enggak benar-benar dalam pertobatan, mereka sebenarnya dalam pembuangan. Saya ulang sekali lagi. Orang yang tidak bertobat itu hidup di dalam pembuangan, jauh dari Allah. Oke, terus? Berada di tepi sungai Kebar. Berada di tepi sungai Kebar. Terbukalah langit. Garis bawahi terbukalah langit. Dan Terus? aku melihat penglihatan tentang Allah. Oke. Aku melihat penglihatan tentang Allah. Berarti tadinya langit tertutup ya? Betul gak? Nggak dapat penglihatan apa-apa, mereka nggak dapat apa-apa, mereka dalam pembuangan. Kenapa? Karena mereka hidup dalam dosa. Sekarang saudara lihat, di 1 Raja-Raja 8 ayatnya ke-35. 1 Raja-Raja 8 ayatnya ke-35, ditandain di Yeskelnya. 1 Raja-Raja 8 ayat 35. Apabila langit tertutup sehingga tidak ada hujan. Langit tertutup sehingga tidak ada hujan. Terus? Sebab mereka berdosa kepadamu. Lihat ya. Tidak ada berkat bagi orang yang hidup di dalam dosa. Saya ulang sekali lagi, tolong disimak baik-baik, tidak ada berkat bagi orang yang hidup di dalam dosa. Terus? Lalu mereka berdoa di tempat ini dan mengakui namamu, dan mereka berbalik dari dosanya, sadar, bertobat. Terus? Sebab engkau telah menindas mereka. Lihat, bertobat, baru langit terbuka. Setelah itu langit terbuka, turun hujan, jadi tidak ada berkat bagi orang yang hidup di dalam dosa.
Sekarang kita kembali ke Yeskiel. Yeskiel waktu dapat penglihatan ini dibilang di sini pada tahun ke-30, bulan yang keempat, pada tanggal kelima bulan itu. Aku bersama-sama dengan para buangan. 30 ini menyatakan kedewasaan rohani. Di tengah-tengah ketertutupan langit, orang-orang Israel tidak mendapatkan penglihatan apapun. Orang-orang Israel tidak bisa bersekutu dengan Tuhan. Kenapa? Karena langit tertutup karena dosa-dosa mereka. Mereka terbuang, tapi ada orang yang mencari Tuhan dan orang ini membuat langit terbuka. Terus 30 itu menandakan kedewasaan rohani untuk mendapatkan tugas-tugas penglihatan. Coba kita lihat di Bilangan 4 ayat 2 dan 3. Bilangan 4 ayat 2. Hitunglah jumlah Bani Kehat sebagai suatu golongan tersendiri di antara Bani Lewi, menurut kaum-kaum yang ada dalam puak mereka. Ya, terus. Bilangan 4 ayat 3. Hitunglah yang berumur 30 tahun ke atas. Sampai yang berumur 50 tahun. Iya. Semua orang yang kena wajib tugas, supaya mereka melakukan pekerjaan di kemah pertemuan. Lihat, di sini dibilang umur 30 tahun ke atas mereka harus melayani Tuhan. Jadi bukan berarti tunggu 30 tahun dulu baru saudara bisa melayani Tuhan. Tapi di sini bicara soal kedewasaan rohani. Sekali lagi, kedewasaan rohani. Ini menandakan kedewasaan rohani. 1 Timotius 3 ayatnya ke-6. 1 Timotius 3 ayat 6. Orang yang melayani, janganlah ia yang seorang yang baru bertobat. Terus? Janganlah ia seorang yang baru bertobat, agar jangan ia menjadi sombong dan kena hukuman iblis. Iya, jangan dia orang yang baru bertobat, supaya dia nggak jadi sombong dan kena hukuman iblis. Jadi saudara harus dewasa rohani, saudara masuk di dalam satu pelayanan atau ministry. Saya berharap semua di sini adalah orang-orang dewasa rohani. Oke, lihat kematangan rohani untuk mendapat panggilan Tuhan. Kembali ke Yeskiel 1. Lihat di situ dibilang, terbukalah langit dan aku mendapatkan penglihatan tentang Allah. Ayat 2. Di tepi sungai Kebar. Terus ayat 2. Yeskiel 1 ayat 2. Pada tanggal 5 bulan itu, yaitu tahun kelima sesudah Raja Yoyakin dibuang. Iya, terus ayat 3. Yeskiel 1 ayat 3. Datanglah firman Tuhan kepada Imam Yeskiel. Datanglah firman Tuhan kepada Imam Yeskiel, anak Busi, bin Busi, di negeri orang Kasdim, di tepi sungai Kebar, dan di sana kekuasaan Tuhan meliputi dia. Oke, terus ayat 4. Ntar kita bahas satu-satu. Terus Yeskiel 1 ayat 4. Lalu aku melihat, sungguh angin badai bertiup dari utara, dan membawa segumpal awan yang besar dengan api yang berkilat-kilat, dan awan itu dikelilingi oleh sinar. Di tengah-tengah api itu kelihatan seperti suasa mengkilat. Seperti suasa yang mengkilap. Kita kembali ke Yeskiel 1 ayat 1. Di situ dibilang, di tepi sungai Kebar. Di tepi sungai Kebar. Kita kembali ke ayat 3. Sungai Kebar di mana? Di negeri orang Kasdim. Di negeri Kasdim. Kita tahu dulu Abraham di mana? Kasdim. Abraham nggak mungkin mendapatkan janji Allah
kalau dia stay di Kasdim. Dia harus keluar dulu dari Kasdim, Ur Kasdim, yaitu Babel. Dia harus keluar dari Babel ke Kanaan, ke tanah perjanjian. Selama dia di Babel, dia nggak akan dapat janji Allah. Saya ulang sekali lagi, selama saudara di Babel, saudara nggak akan dapat janji Allah. Ngerti nggak? Ngerti? Nah, di sini dibilang di negeri orang Kasdim, di tepi sungai Kebar. Jadi dia dapat penglihatan di Babel, bahasa Ibrani Babel, bahasa Yunani Babilonia. Kebar artinya kuat. Kebar artinya kuat. Jadi di Yeskiel ada dua sungai. Satu sungai Kebar. Sungai Kebar adalah sungai yang mengangkut yang arusnya dari Bait Allah berjalan menuju Kasdim, Babel. Arusnya, saya ulang ya, arusnya dari Bait Allah menuju Babel. Ini bicara soal apa? Tapi ada sungai yang kedua, yaitu sungai yang menghidupkan, arahnya terbalik. Arahnya terbalik. Saudara bisa lihat di pasal 47, Yeskiel 47, ayat 8 dan 9. Jujur nih, rada bingung nih ngejelasin. Apalagi nanti kalau kita masuk, saya sih kepengin nanti kita coba cari kalau ada gambar-gambarnya, penglihatannya seperti apa. Itu cukup membingungkan, ada sayapnya, ada mata, ada rodanya berjalan seiring. Supaya benar-benar kita ngerti dan benar-benar kita ngerti maksudnya apa. Maksudnya Tuhan cuma ngasih tahu supaya saudara menyatu dengan Allah dan supaya saudara mendapatkan kelepasan dari Dia. Itu aja. Oke? Terus 47 ayat 8 dan 9. Yeskiel 47 ayat 8. Ia berkata kepadaku, sungai ini mengalir menuju wilayah timur dan menurun ke Araba Yordan dan bermuara di Laut Asin. Lihat, ada dua sungai di Yeskiel. Yang pertama sungai yang mengalir ke Kasdim, sungai Kebar. Yang kedua ini, terus? Air yang mengandung banyak garam dan air itu menjadi tawar. Terus ayat 9. Yeskiel 47 ayat 9. Sehingga kemana saja sungai itu mengalir, segala makhluk hidup yang berkeriapan di sana akan hidup. Di sana akan terjadi kehidupan. Terus? Ikan-ikan akan menjadi sangat banyak. Ikan menjadi sangat banyak. Sebab kemana saja air itu sampai, air laut di situ menjadi tawar, dan kemana saja sungai air itu mengalir, semuanya di sana hidup. Nah, lihat ada dua sungai yang mengalir. Satu sungai Kebar yang membawa orang-orang ke Babel, yang satu membawa orang-orang keluar dari Babel. Maknanya apa sih? Sungai Kebar mengangkut orang keluar dari Bait Allah menuju Babel. Ingat, sungai dari tanah Israel ke Babel ini bicara soal arus zaman. Arus zaman atau ilah zaman. Jadi ilah zaman ini sedang mengangkut orang-orang percaya keluar dari Tuhan. Ilah zaman apa aja sih? Ilah zaman apa? Ada 4. Materialisme, individualisme, egoisme, hedonisme. Ada 4. Ya, hedonisme apa? Cinta kenyamanan. Yang penting ada duit, hatiku senang. Enggak ada duit, bogem melayang.
Ya, itu hedon. Hedon. Perut kenyang, hati senang. Perut lapar, kutuk-kutuk melayang. Itu hedon. Egoisme. Egoisme apa? Lulu gua. Individualisme sama lulu gua. Lihat aja saudara, sekali lagi saya bilang ya, saudara lihat. Satu keluarga pergi masuk restoran. Satu keluarga nih, masuk restoran nih. Duduk satu meja sama-sama. Nggak ada pembicaraan, semua pegang HP. Semua pegang HP, satu-satu pegang HP. Mamanya pegang HP, papanya pegang HP. Jadi masing-masing punya dunia sendiri. Ya. Luar biasanya, budaya ini kebawa ke gereja. Luar biasanya begitu. Budaya seperti ini keangkut di gereja. Orang di gereja lagi penyembahan, lagi dengar firman, dia sibuk chattingan. Sibuk chattingan. Ini bahaya loh. Ini ilah zaman yang dibawa ke gereja. Gereja beradaptasi dengan dunia. Bahaya, tanpa disadari, jika gereja atau saudara dan saya mulai beradaptasi dengan dunia, saudara tidak sadar saudara sedang ngikutin arus sungai Kebar. Dan saudara sedang dibawa ke pembuangan. Bahaya gak sih kalau sampai begini? Materialisme, pokoknya duit, semua serba duit. Apa yang kita pikirin pokoknya duit. Memang gak mudah kita ngelewatin hidup ini, bener gak mudah. Semua butuh uang. Tapi jangan sampai uang kendaliin hati kita, perasaan kita. Begitu gak ada uang, aduh, semua jadi serba salah. Begitu ada uang, waduh, sukacitanya luar biasa. Enggak begitulah. Kita sebagai orang percaya udah gak begitu lagi. Amin. Hati-hati ya, hati-hati sekali lagi. Kita lagi diangkut keluar dari bait Allah menuju Ur Kasdim, menuju Babel, menuju pembuangan. Jangan sampai kita ikutin arusnya, kita ke bawah, akhirnya kita terjerumus, akhirnya kita tambah jauh dari Allah. Hati-hati. Kita nggak sadar, tahu-tahu kita sedang dibawa ke pembuangan. Roma 6 ayat 23. Roma 6 ayat 23. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Ini gak bisa dirubah. Upah dosa tetap maut. Sekali lagi, gak bisa dirubah. Upah dosa tetap maut. Tapi karunia Allah ialah hidup kekal dalam Kristus Yesus. Nah, banyak orang bilang, saya hidup dalam kasih karunia, tapi buat dosa terus. Nggak bisa. Kasih karunia itu membuat saudara dan saya berkata tidak pada dosa. Memampukan kita untuk bilang tidak pada dosa. Bukan melegalisir dosa. Hati-hati loh. Saya bilang sekali lagi, banyak orang hidupnya merasa nyaman. Ah udahlah, gue udah punya semuanya, gue punya fasilitas, gue punya ini, gue punya itu. Tapi dia gak sadar dia hidup dalam pembuangan. Dia pikir dia aman. Enggak. Semakin kita serupa dengan dunia,
semakin Injil tertutup buat kita. Saya ulang sekali lagi ya. Semakin serupa kita dengan dunia, semakin kita menutup hati kita dari kebenaran. Pengang kita dengar kebenaran. Sakit kuping kita dengar kebenaran. Kenapa? Karena sebenarnya kita sudah serupa dengan dunia. Saudara, kita selidiki masing-masing. Saudara sedang teguran enggak? Sedang pendidikan enggak? Sedang pembentukan enggak? Kalau saudara mulai tidak suka ya dengan khotbah-khotbah yang menegur dan mendidik, saya bilang berhati-hati karena kita mulai serupa dengan dunia. 2 Korintus 4 ayat 3 dan 4. Dua Korintus 3 ayat 4. Demikianlah besarnya keyakinan kami kepada Allah oleh Kristus. Terus? 2 2 Korintus 4 ayat 3 dulu. 2 Korintus 4 ayat 3. 2 Korintus 4 ayat 3. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa. Lihat, kalau Injil yang kami beritakan itu tertutup, maka tertutup juga buat mereka yang akan binasa. Kita nggak mau binasa, betul nggak? Sekali lagi saya ulang, kita nggak mau binasa. Kalau saudara dan saya tidak mau binasa, jangan tutup hatimu untuk kebenaran. Izinkan kebenaran itu masuk dan membentukmu. Ayat 4. 2 Korintus 4 ayat 4, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan sudah dibutakan oleh ilah-ilah zaman ini. Terus? Sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Kita nggak pusing dengan Kristus yang adalah gambaran Allah. Kenapa? Karena kita sudah serupa dengan dunia. Simak sekali lagi, penglihatan adalah wahyu Allah untuk memulihkan umat Allah yang telah terbuang agar kembali pada rencana agung Allah, yaitu umat yang serupa dan segambar dengannya. Tuhan mau mengembalikan rupa dan gambarnya di dalam saudara dan saya. Oleh sebab itu Tuhan memberi kita wahyunya, supaya kita semakin hari semakin diperbaharui, dan semakin hari kita semakin disempurnakan sampai serupa dengan gambaran Dia. Orang yang hidup dalam pembuangan adalah orang yang hidup di bawah kutuk. Tapi lihat, kutuk tidak menghalangi seseorang untuk bersekutu dengan Allah. Tuhan begitu mengasihi kita. Tuhan mau melawat saudara dan saya. Tuhan rindu melawat kita, oleh sebab itu Dia kirim Yesus Kristus buat kita. Supaya Yesus Kristus itu dapat tersalur di dalam kita, dan kita benar-benar dapat diubah oleh Dia. Ayat 3, Yeskiel 1 ayat 3. Datanglah firman Tuhan kepada Imam Yeskiel anak Busi di negeri orang Kasdim. Oke, sampai sini dulu. Kita lihat dulu. Yeskiel artinya apa? Yeskiel artinya Allah yang menguatkan. Busi artinya apa? Busi artinya hina atau rendah. Saya ulang. Yeskiel artinya Allah yang menguatkan. Busi artinya hina atau rendah. Yeskiel bergaul dengan Allah, artinya orang yang bergaul dengan Allah akan dianggap hina dan rendah oleh dunia, tapi diberi kekuatan oleh Allah. Saya ulang sekali lagi, setiap perkataan di dalam Alkitab itu ada maknanya. Yeskiel, anak Busi,
Yeskiel artinya Allah yang menguatkan. Yeskiel anak busi artinya Allah yang menguatkan. Busi artinya hina atau rendah. Yeskiel ini adalah orang yang bergaul dengan Allah. Berarti orang yang bergaul dengan Allah akan dianggap hina dan rendah oleh dunia. Tapi diberi kekuatan oleh Allah. Kalau kita sungguh-sungguh bergaul dengan Allah, saya ulang sekali lagi, kalau saudara dan saya sungguh-sungguh bergaul dengan Allah, saudara dan saya pasti diberi kekuatan oleh Allah. Walaupun orang-orang menganggap kita hina, orang-orang menganggap kita tidak berharga, orang-orang tidak menganggap kita bahkan sama sekali. Kita seperti angin dianggap mereka, tapi kita dianggap Tuhan indah, berharga. Tahu nggak saudara? Tadi pagi saya doa, saya cuma dapat satu perkataan gini. Allah mengasihimu seperti Allah mengasihi Yesus Kristus. Bisa bayangin? Bisa nggak saudara bayangin? Perkataan Allah tadi pagi ngomong jelas sekali, dia bilang gini, Allah mengasihimu seperti Allah mengasihi Yesus Kristus. Berarti kasih Tuhan sama saudara dan saya sama seperti dia mengasihi Yesus Kristus selama ada di dunia. Saya cuma bilang betapa besar indah kasihnya buat saudara dan saya. Saya ulang sekali, betapa besar dan indah kasihnya buat kita semua. Tapi kenapa kita masih tidak mengindahkan begitu besarnya kasihnya sama kita? Kita menganggap dunia ini jauh lebih penting daripada kasih Allah. Dunia ini lebih berharga daripada kasih Allah. Sadar nggak saudara? Sadar nggak saudara? Saudara percaya Yesus, betul nggak? Di dunia saudara ditolak, ke Yesus saudara menolak. Lu berdiri di mana? Saya ulang sekali lagi. Ke dunia kita ditolak, ke Yesus kita yang menolak. Di mana posisi kita hari ini? Betapa berharganya dan betapa beresikonya hidup kita. Saya ulang, betapa beresikonya hidup kita hari ini. Kalau kita menolak kasih yang begitu besar yang diberikan kepada kita. Kalau kita begitu menolak kasih yang begitu besar yang diberikan pada kita. Kebar artinya kuat, tadi saya bilang artinya kuat. Artinya tarikan dunia itu begitu kuat menarik kita. Betul gak? Ngerasain gak saudara begitu kuat tarikan dunia? Begitu kuat menarik kita. Contohnya apa? Pegang handphone di jam doa. Bisa nggak saudara lempar itu handphone dan berdoa? Kalau kita lagi senang, bisa lupa doa lu. Betul nggak? Itu tarikan tuh. Tanpa sadar, begitu kita megang, kita lagi ditarik nih, ditarik, tarik, jauh dari Tuhan. Saya ulang sekali lagi, betapa berbahayanya hidup kita. Tarikan dunia itu begitu kuat, kebar. Berhati-hati saudara. Yeskiel, Allah yang menguatkan, anak busi, artinya hina dan rendah. Kalau saudara dan saya bergaul dengan Allah, dunia menganggap kita rendah.
Tapi Allah memberi kita kemampuan dan kekuatan untuk bisa melewati hari-hari yang sulit dalam hidup ini. Percaya, kita pasti bisa ngelewatin. Amin. Enggak mudah loh, enggak mudah. Kita langsung loncat ke ayat 4. Yehezkiel 1 ayat 4. Lalu aku melihat, sungguh angin badai bertiup dari utara dan membawa segumpal awan yang besar dengan api yang berkilat-kilat, dan awan itu dikelilingi oleh sinar. Oke. Sedikit lagi kita lanjutkan kapan. Nanti begitu ada waktu kita lanjutkan. Saya nggak tahu kapan. Kita lanjutkan nanti. Angin badai ini bicara tentang roh Allah yang penuh kuasa untuk mentransformasi seseorang. Dari utara itu artinya dari depan. Dari depan itu berarti dari Allah. Angin badai di sini bicara soal roh Allah yang penuh kuasa untuk mentransformasi seseorang. Dari utara artinya dari Allah. Kehadiran Allah, kehadiran roh Allah akan memulihkan keadaan saudara dan saya. Sekali lagi saya bilang, kehadiran roh Allah harusnya memulihkan kita. Saudara, perhatiin hidup kita baik-baik. Kita udah ngelewatin 2022. Betul? Di 2022 kita mengalami transformasi ibadah. Betul gak? Penyembahan kita jadi makin panjang. Dan luar biasanya, Tuhan memakai beberapa anak Tuhan untuk menyampaikan pesan. Dulu cuman Opa, sekarang ada beberapa. Bisa bayangin kehadiran Allah di situ, betul gak? Betul? Pertanyaan saya sama saudara, Allah hadir? Berubah enggak kita? Harusnya kita sudah berubah. Tambah hari, kita tambah mengkilap. Tambah glowing. Karena di situ dibilang bersinar seperti suasa mengkilat. Itu Allah. Saya tanya sekarang sama saudara, suasa itu apa? Suasa adalah peleburan antara emas yang melambangkan kuasa ilahi dan perak yang melambangkan penebusan. Suasa adalah emas dilebur dengan perak. Emas adalah Allah, perak penebusan. Jadi Allah yang menebus. Bergabung jadi satu di situ dengan api yang berkilat-kilat dengan kuasa roh. Tujuannya satu, mengubah hidup saudara dan saya. Kehadiran Allah di dalam Yesus Kristus lewat penebusannya di setiap ibadah kita harusnya sudah mengubah hidup kita hari ini. Harusnya sudah mengubah hidup kita hari ini. Saudara lihat tadi saya duduk terus. Kenapa? Gak tahu, kaki saya lemas, saya minta ampun. Ini saya bisa berdiri, saya bilang puji Tuhan. Tadi lemas banget saya. Gak tahu kenapa, lemas, saya minta ampun. Sampai saya mau ke depan, saya mau nyari teh. Saya sampai luar, saya bilang, malas mau bikin masuk lagi. Mau bikin teh manis, malas masuk lagi. Lemesnya minta ampun, tapi begitu di dalam sini, begitu nyampein firman ini, kok saya bisa berdiri ya? Saya enggak tahu. Saudara lihat ya, suasa mengkilap.
Allah di dalam penebusannya, keilahiannya, bersinar mengkilap, kehadirannya, tujuannya satu, mengubah hidup saudara dan saya. Jadi apa? Jadi banyak duit? Enggak. Jadi apa? Jadi indah di pandangan dia. Sekarang kembali lagi, tujuannya apa sih kematian Yesus? Tujuannya satu, mengembalikan gambar Allah yang hilang di dalam kita. Angin badai adalah kuasa roh Allah yang mentransformasi kita dari utara, artinya dari Allah. Awan adalah Allah sebagai roh yang tinggal bersama kita. Saudara lihat waktu orang Israel berjalan, ada tiang awan dan tiang api. Awan menudungi mereka supaya mereka tidak tersengat oleh panas matahari di padang gurun. Betul? Saudara, berapa hari ini panas banget ya? Ya, panas banget ya. Keluar, waduh panasnya luar biasa. Coba bayangin saudara 40 tahun berjalan di padang gurun. Bisa bayangin gak? Bahkan saya bilang rambut Ibu Esther yang putih pun bisa jadi hitam. Saking panas itu padang gurun. Panas banget di padang gurun. Bisa bayangin 40 tahun itu Michael saya yakin jadi orang negro. Putih-putih gitu bisa berubah jadi hitam. Kalau nggak ada tiang awan, angus orang Israel, pasti angus. Luar biasa gini, ya luar biasa nih. Ya, jalan di padang gurun, panas, nggak ada makanan, nggak ada minuman, air mesti minta sama Tuhan, makanan mesti minta sama Tuhan. Tuhan bikin sedemikian rupa bergantung sama Tuhan. Gampang gak hidup kayak gini? Puyeng luar biasa loh. Ngalamin gak? Jujur saya ngalamin. Bergantung sepenuhnya sama Tuhan. Tuhan udah gak punya nih, Tuhan gak punya. Gak apa-apa, jalan terus aja, jalan terus. Waduh, kalau kita nggak di padang gurun ini, kita nggak dibentuk sama Tuhan, nggak bisa bergantung sepenuhnya sama Tuhan. Tuhan bikin sedemikian rupa, kita tidak ada, tapi sebenarnya kita ada. Itu dahsyatnya Allah kita. Bisa aja Tuhan tiba-tiba memberkati kita, bisa. Berapa hari kita dipelihara sama Tuhan. Wah, kita bisa, Tuhan terima kasih, kita bisa dipelihara panjang, waktu yang panjang. Puji Tuhan. Tapi kemudian Tuhan lihat, lu bergantung sama gua nih. Lu gak bergantung sama gua, lu punya, lu gak bergantung sama gua. Habis lagi, mulai cari Tuhan lagi. Tuhan akan bikin kita bergantung sama Dia seperti anak kecil. Saya ulang sekali lagi. Tuhan akan bikin kita bergantung sama Dia seperti anak kecil. Yang bergantung terus sama bapaknya. Amin. Gak enak loh. Awan itu Allah sebagai roh yang tinggal bersama dengan kita. Melindungi kita, menjaga kita. Menunjukkan kemurahannya kepada kita. Sebagai angin, Dia tinggal bersama dengan kita. Lihat ya, biasanya kalau awan kena angin, awan pergi gak? Ini ada angin badai, awannya tetap ada. Api itu kuasa pengudusan atau pembakaran
Api itu ada kuasa pengudusan atau pembakaran. Dan itu dikerjakan oleh Roh Kudus. Saudara sadar nggak di dalam saudara ada api ini? Bukan api untuk marah-marah, bukan api untuk emosi. Tapi api untuk merubah kita menjadi seperti yang Tuhan kehendaki. Api yang menggebu-gebu, membara di dalam kita. Supaya kita ikut Tuhan sedemikian rupa. Kapan saja dia datang, dia akan habiskan kita dari semua sifat-sifat dan karakter kita untuk masuk ke dalam karakternya, sifatnya. Semakin api itu membakar kita, semakin kudus kita. Sekali lagi saya ulang, semakin api itu membakar kita, semakin kudus kita. Suasa adalah peleburan antara emas melambangkan Allah dan perak yang melambangkan penebusan. Orang Kristen harus mengalami angin, yaitu Roh Kudus. Awan, kasih karunia, perlindungan, penyertaan. Api, kuasa Roh Kudus yang terus-menerus membentuk kita menjadi logam suasa yang bercahaya. Saya ulang sekali lagi. Kita orang Kristen harus mengalami 1, angin Roh Kudus. 2, awan kasih karunia. 3, api Roh Kudus yang terus-menerus membakar kita untuk menjadikan kita logam suasa yang bercahaya, berkilat-kilat. Amin. Kita lanjutkan kapan? Tuhan berkati.